Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Rizky Gian Saputro dengan NIM R02170006. Saya merupakan mahasiswa D4 K3 dari UNS. Hari ini persilahkan saya untuk melakukan uji skill kompre yang kedua. Pada uji skill kompre yang kedua ini, saya diberikan tugas untuk melakukan video tutorial dengan role play saya sebagai ahli K3 yang membantu dokter perusahaan untuk menggunakan 7 langkah diagnosis penyakit akibat kerja. Pertama-tama mari kita kenali dulu 7 langkah diagnosis penyakit akibat kerja. Berikut merupakan 7 langkah dari Permenkes nomor 56 tahun 2016. Langkah yang pertama adalah menegakkan diagnosis klinis. Langkah kedua yaitu menentukan pajanan yang dialami pekerja di tempat kerja. Lalu langkah ketiga yaitu menentukan hubungan pajanan dengan diagnosis klinis. Langkah keempatnya yaitu menentukan besarnya pajanan. Langkah kelima yaitu menentukan faktor individu yang berperan. Langkah keenam yaitu menentukan pajanan di luar tempat kerja. Langkah yang terakhir atau ketujuh yaitu menentukan diagnosis penyakit akibat kerja. Baiklah, kita masuk untuk langkah pertama dalam 7 langkah diagnosis penyakit akibat kerja dalam kasus ini. Langkah pertama yaitu penentuan diagnosis klinis. Langkah ini dilakukan biasanya oleh dokter atau dokter spesialis klinis terkait penyakit. Biasanya akan dilakukan beberapa pemeriksaan, mulai dari fisik sampai pemeriksaan penunjang dan khusus bila memang diperlukan. Dalam kasus ini ada keluhan yang diterima oleh dokter perusahaan, yaitu keluhan dari pekerja berupa mati rasa pada jari-jari tangan kanan dan keluhan memberat sejak 5 tahun yang lalu. Selanjutnya kita masuk ke langkah kedua, yaitu penentuan pajanan yang dialami pekerja di tempat kerja. Penentuan pajanan yang dialami pekerja di tempat kerja dilakukan dengan analisis yang lengkap mengenai pekerjaan pasien, yaitu mencakup yang pertama adalah deskripsi semua pekerjaan, lalu yang kedua adalah periode waktu melakukan masing-masing pekerjaan, lalu ada produk yang dihasilkan, lalu bahan yang digunakan, cara bekerja, proses bekerja, lalu ada riwayat kerja kecelakaan, dan APD yang digunakan. Dalam kasus ini, ada beberapa informasi yang dapat diambil mengenai penentuan pajanan ini. Yaitu yang pertama adalah pekerja yang bekerja sebagai pengelem sol sepatu dengan lama bekerja selama 10 tahun. Pekerjaan dilakukan selama 8 jam per hari. Lalu alat kerja yang digunakan adalah kuas cat, namun dengan jari tangan yang digunakan juga untuk meratakan pengeleman. Dan selama bekerja, pekerja tidak memakai masker dan sarung tangan sebagai APD. Pajanan yang diterima oleh pekerja saat proses pengoleman dengan bahan lem yang mengandung benzene, dengan hasil pengukuran di tempat kerja yaitu 1 ppm. Langkah selanjutnya yaitu penentuan hubungan antara pajanan dengan diagnosis klinis. Jadi, langkah selanjutnya adalah dicari apakah ada hubungan antara pajanan yang dalam kasus ini diterima adalah pajanan benzene di dalam lem dengan hasil diagnosis klinis yang telah dilakukan pertama kali. Langkah keempat yaitu menentukan besarnya pajanan. Dalam kasus ini sudah diketahui bahwa besar pajanan benzene di tempat kerja pekerja dalam kasus ini yaitu 1 ppm. Di Indonesia, nilai ambang batas dari benzen sebesar 0,5 ppm. Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang nilai ambang batas faktor fisika dan kimia di tempat kerja. Maka dalam kasus ini dapat dilihat bahwa kadar atau besarnya pajanan di kasus ini sudah melebihi NAB, di mana NAB-nya adalah 0,5 ppm, sedangkan di tempat kerja pekerja di kasus ini sampai 1 ppm. Langkah yang kelima yaitu penentuan faktor individu yang berperan, di mana di sini dilihat bahwa adanya faktor individu yang dapat menjadi perancu. Faktor individu yang berperan terhadap timbulnya penyakit antara lain jenis kelamin, usia, kebiasaan, riwayat penyakit keluarga atau genetik, riwayat atopi atau penyakit penyerta. Adanya faktor individu dapat menjadi perancu diagnosis penyakit akibat kerja, namun belum tentu meniadakan adanya penyakit akibat kerja. Sehingga interpretasi langkah ini harus dilakukan secara hati-hati oleh dokter yang memiliki kompeten dalam diagnosis penyakit akibat kerja.
Lalu dapat dilihat dalam kasus ini ada beberapa informasi yang dapat diketahui mengenai faktor individu dari pekerja. Yang pertama adalah jenis kelamin pekerja merupakan perempuan, lalu berumur 40 tahun, dengan keluarga yang tidak memiliki penyakit atau keluhan yang sama seperti yang dilaporkan ke dokter perusahaan. Lalu pekerja memiliki atau menderita diabetes 3 tahun terakhir. Langkah yang keenam yaitu menentukan pajanan di luar tempat kerja, di mana faktor lain di luar tempat kerja ini dapat menjadi perancu juga, di antaranya seperti hobi dan kegiatan lain yang dilakukan di luar pekerjaan. Dalam kasus ini didapatkan informasi yaitu sepulang bekerja di industri sepatu, pekerja tidak ada pekerjaan lain, hanya sebagai ibu rumah tangga. Nah, setelah melakukan 6 langkah tadi, maka dapat disimpulkan penyakit yang diderita oleh pekerja adalah penyakit akibat kerja atau bukan penyakit akibat kerja. Disinilah langkah nomor 7, yaitu menentukan diagnosis penyakit akibat kerja, di mana ada 3 kategori untuk penetapan diagnosis penyakit akibat kerja. Yang pertama adalah penyakit akibat kerja yang spesifik pada jenis pekerjaan tertentu. Lalu yang kedua adalah penyakit akibat kerja yang spesifik pada jenis pekerjaan tertentu yang dapat ditegakkan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP seperti klinik perusahaan. Lalu yang ketiga adalah penyakit akibat kerja yang spesifik pada jenis pekerjaan tertentu yang dapat ditegakkan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau FKRTL. Baiklah, tadi merupakan 7 langkah diagnosis penyakit akibat kerja. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan mohon koreksi bila ada kesalahan informasi yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.